One, two, three. Halo semuanya, kembali lagi di channel Nonton Bareng. Di video kali ini akan diceritakan alur film Criminal Police. Film ini diawali dengan adegan seorang perempuan yang ditodong senjata, lalu ditembak. Kemudian adegan berganti ke sebuah bar di dalam box kontainer yang memperlihatkan seorang wanita penggoda mengajak Ding Wei untuk berhubungan. Ternyata Ding Wei adalah seorang polisi yang mendatangi sebuah markas prostitusi. Tanpa gentar mereka yang berada di sana langsung melawan polisi tersebut karena dirinya hanya seorang diri. Namun sendiri bukan alasan Ding Wei untuk kalah, bantuan datang di saat dirinya sudah berhasil menumpas semua penjahat. Ternyata Ding Wei sedang mencari penjahat yang telah membunuh istrinya. Di pagi hari Ding Wei ditelepon rekannya bahwa ada kasus pembunuhan. Saat dirinya sedang belanja bersama istrinya, perampokan terhadap pengunjung terjadi dan dia berhasil menangkap pencurinya dan membawanya ke kantor polisi. Sesampainya di sana ia bertemu dengan rekannya dan mengajak dirinya untuk rapat membahas sebuah kasus. Istrinya menelepon, namun dirinya tidak mengangkatnya. Saat pulang, ia ditelepon oleh seseorang yang ternyata menculik istrinya dan meminta 300.000 yen untuk tebusan. Dirinya pun tersentak di jalan. Keesokan harinya ia datang menemui si penculik dengan pengawalan jarak jauh dari rekan polisinya. Namun si penculik tak kunjung tiba. Ding Wei pun berpikiran yang macam-macam. Ternyata istrinya ditemukan terbunuh di padang pasir. Dan ternyata perempuan di pembuka film tadi adalah istri Ding Wei. Lebih menyedihkannya lagi, ternyata istrinya sedang hamil. Ding Wei pun harus kehilangan istri dan calon buah hatinya sekaligus. Ding Wei mensinyalir pembunuhnya merupakan orang yang sama seperti pembunuh pada kasus-kasus sebelumnya, dikarenakan peluru yang ditembakkan sama seperti kasus sebelumnya dan penjahat ini bukan penjahat biasa. Dia cerdik dan teliti serta mempunyai taktik yang kejam, karena petunjuk yang tersisa sangat sedikit untuk melacaknya. Sebuah kedai teh dicurigai, karena di sana merupakan sarang perjudian, dan dirinya bertemu seorang perempuan penjudi yang mungkin adalah pemilik tempat tersebut. Ding Wei bertanya tentang korek yang dimiliki perempuan itu, namun tak lama perempuan itu mengetahui bahwa sedang berhadapan dengan polisi dan akhirnya satu kedai mengetahui identitas dirinya. Mereka membawa perempuan itu untuk diinterogasi dan ditanyai tentang cincin yang dimilikinya karena mirip seperti yang dibelikan Ding Wei untuk mendiang istrinya. Ternyata perempuan itu menemukan cincinnya dari Cao Bo, seorang yang berhutang kepadanya. Ding Wei pun langsung meminta kepada Direktur Chen untuk menugaskan dirinya menangkap tersangka. Dirinya pun ditugaskan bersama rekannya Xiao Di untuk menangani kasus tersebut dan ia pun bergegas pergi. Ternyata Cao Bo bekerja di sebuah konstruksi dan benar saja mereka menemukan Cao Bo dan membawanya untuk diinterogasi. Cao Bo mengatakan dirinya lah yang membunuh istri Ding Wei. Tapi polisi tidak semudah itu percaya karena dirinya seperti menyembunyikan sesuatu. Benar saja Cao Bo bukan pembunuhnya, dia hanya anak buah dari si pembunuh yang dirinya sendiri tidak tahu namanya, karena hanya mengenalnya 2 hari. Mereka tak sengaja menabrak istri Ding Wei di tengah jalan pada malam itu dan menyandranya. Namun karena istri Ding Wei berbohong dengan mengatakan suaminya adalah guru, tetapi ternyata seorang polisi, Cao Bo pun langsung lepas tangan dan pergi. Namun tak lama, terdengar suara tembakan, yang sudah pasti istri Ding Wei lah yang dibunuh. Cao Bo diancam jika dirinya membeberkan semuanya maka kakeknya akan dibunuh. Itulah yang membuat dirinya mengaku sebagai pembunuh di awal agar kakeknya tidak menjadi sasaran oleh penjahat itu. Cao Bo mengatakan bahwa penjahat itu pernah dipenjara selama 5 tahun. Polisi pun akhirnya bergegas mencari data para tahanan 15 tahun terakhir. Dan saat beberapa penjahat disodorkan kepada Cao Bo, polisi mendapat satu nama, Zheng Zijie. Polisi pun bergegas mendatangi kediaman penjahat itu, namun yang ditemukan hanya ibunya yang terbaring sakit. Polisi datang terlalu cepat, Zheng Zijie ternyata sedang keluar membelikan obat untuk ibunya. Melihat mobil polisi di depan rumahnya, ia pun membuang obat yang dibelinya dan pergi ke sebuah klub. Dan akhirnya setelah beberapa menit mencari, Ding Wei menemukan Zheng Zijie dan perkelahian pun terjadi di tengah jalan raya. Zheng Zijie hampir menembakkan pistol kepada Ding Wei, namun dirinya tertabrak oleh mobil dan Zheng Zijie kembali menghilang. Di sisi lain, ibu Zheng Zijie dijaga dan dirawat oleh teman polisinya.
Ding Wei yang juga ada di sana, menemukan sebuah sobekan kertas. Dikumpulkannya sobekan itu dan langsung dibawa ke kantor untuk digabungkan dan diselidiki lebih lanjut. Ternyata itu adalah sebuah peta yang menjadi sasaran kejahatan Zheng Zijie berikutnya, yakni Nona Zhang, wanita yang ada di atas panggung bar dan ternyata seorang yang kaya raya. Zheng Zijie pun melakukan aksinya, ia berpura-pura menjadi seorang tukang servis untuk menuju ke tempat Nona Zhang berada. Zheng Zijie menghancurkan perabot yang ada di ruangan Nona Zhang dan meminta petugas datang untuk membersihkannya. Sesampainya Nona Zhang di ruangannya, ia disekap oleh Zheng Zijie. Zheng Zijie dan polisi kembali tidak bertemu, karena dirinya telah melarikan diri lebih dulu dan memakai lift yang berbeda. Ding Wei mengejar Zheng Zijie menggunakan sepeda motor milik kurir yang dipinjamnya dan aksi kejar-kejaran pun kembali terjadi. Zheng Zijie yang mulai terkepung, tak bisa bergerak dan panik. Dengan pistol ditodongkan ke leher Nona Zhang, dia menyuruh polisi jangan bergerak dan jika melawan maka dia akan membunuh Nona Zhang. Kapten pun mendatangi Zheng Zijie tanpa senjata dan membawakan satu tas uang tebusan kepada Zheng Zijie untuk negosiasi. Setelah perdebatan yang alot, Nona Zhang berhasil dilepaskan namun kapten terkena tembakan oleh Zheng Zijie, karena melindungi Nona Zhang. Zheng Zijie kembali melarikan diri dengan mobil yang ada di bengkel. Ding Wei kembali mengejar Zheng Zijie dengan mobil polisi seorang diri. Mereka berdua saling menabrakkan mobil, dan kembali kejar-kejaran. Ding Wei terhenti oleh gerombolan domba yang melintas. Di saat yang sama Zheng Zijie sedang menengok Ding Wei ke belakang tanpa menyadari di depan ada truk yang datang berlawanan arah. Zheng Zijie yang terkejut, membanting setir dan mobilnya menabrak pohon. Kejar-kejaran kembali terjadi dan diiringi baku tembak keduanya. Akhirnya mereka terhenti di bibir pantai. Zheng Zijie mengeluarkan pisau dari sakunya. Dengan tangan yang dilapisi borgol, Ding Wei memulai perkelahian. Perkelahian terjadi sangat alot yang diakhiri dengan tumbangnya Zheng Zijie. Sekali gores mungkin Zheng Zijie sudah terbunuh, karena pisaunya sudah berada di lehernya sendiri dan Zheng Zijie juga menyuruh Ding Wei untuk segera membunuhnya untuk membalaskan dendam istri dan kaptennya. Namun Ding Wei masih sadar dan menancapkan pisau itu ke tanah. Karena dirinya adalah seorang polisi dan polisi tidak mungkin membunuh, tugasnya adalah menangkapnya, bukan membunuh. Karena Zheng Zijie harus mempertanggungjawabkan akibat dari perbuatannya, sesuai dengan hukum yang akan mengadilinya. Tak lama kemudian, polisi datang ke tempat mereka berduel dan Zheng Zijie dibawa oleh rekan-rekan polisi Ding Wei. Sebelum masuk ke dalam mobil, rekan perempuan Ding Wei memberikan permen kepada Zheng Zijie. Permen itu dari ibunya yang dititipkan kepada polisi wanita itu, karena Zheng Zijie sangat suka dengan permen. Wajah Zheng Zijie terlihat menyesal dan menahan air mata. Ding Wei yang lega karena masalah hidupnya telah selesai. Dia merasakan seolah-olah istrinya berada di sampingnya dan juga bahagia melihat apa yang dirinya sudah lakukan. Film diakhiri dengan Ding Wei yang berseragam lengkap mengunjungi kantor untuk mengingat sosok Kapten Wang yang selalu melindungi Ding Wei karena kecerobohannya, dan dalam benaknya berkata Kapten Wang pasti bangga melihat didikannya sudah berhasil seperti sekarang.